Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayaki pokoknya buat semuanya aja. Selamat jumpa lagi di Radio Produk Indonesia dan kembali lagi bersama saya di siang hari ini ya. Di cara udara di luar cukup panas juga pastinya ya. Yang pastinya mudah-mudahan sehat selalu buat kita semuanya. Dan hari ini kita akan bahas topik yang lagi hangat, yang lagi rame, yang lagi seru di negeri Konoha ya, yaitu mengenai pernyataan Menteri Sri Mulyani ya, yaitu mengenai pernyataan Menteri Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, di mana beliau menyatakan bahwasanya guru adalah beban negara. Nah, untuk topik hari ini adalah mengenai itu ya. Jadi yang pertama adalah apa sih peran guru menurut perspektif teman-teman. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi ya. Jadi kita akan bahas perihal materi itu. Dan saya juga nanti akan minta pernyataan dari teman-teman semuanya di siang hari ini mengenai pernyataan Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani, di mana guru adalah beban negara. Ayo, bagaimana menurut teman-teman nih? Minta perspektif kalian ya, minta perspektif teman-teman. Yang pastinya siang hari ini kita akan bertukar pikiran dalam opini publik Radio Produk Indonesia. Dan kita juga akan menelpon beberapa teman yang mau mengisi di acara siang hari ini, yang akan memberikan opini publiknya mengenai peran guru menurut perspektif teman-teman dan beberapa pernyataan lainnya. Dan untuk teman-teman juga boleh komennya ya, apabila mungkin ada sedikit gangguan atau mungkin suaranya kurang pas dan sebagainya, baik dari mic ataupun juga dari musiknya ya. Nah, ini makasih buat Joko Bonek nih, selamat siang. Joko Bonek boleh dah minta komentarnya di bawah. Ini untuk suara mic dan juga suara musiknya pas gak nih? Aman gak ya? Boleh untuk Joko Bonek ya. Atau untuk teman-teman yang lainnya boleh komen ya di bawah. Kita tes suara dulu, baik dari mic lain sebagainya. Selamat siang buat Nuu, Taurus juga selamat siang, Rasti juga selamat siang, buat Tikata Brownie juga selamat siang, buat user 7610 juga selamat siang, buat Atika selamat siang, buat Joko Bonek juga yang pastinya selamat siang ya. Kita absen dulu deh yang udah masuk. Aziza selamat siang, buat Ibu Kemarin selamat siang. Gak lupa juga buat Teniskaster selamat siang, Kaikan Starkur selamat siang, WD2022 2022 ya, TikToker juga selamat siang, Nindi selamat siang, Elpa Susanti juga selamat siang ya, Ayla selamat siang, WDJH selamat siang, buat N2 Shop juga selamat siang, Nila Edwin juga selamat siang, Amelia selamat siang, Mami Bayu selamat siang, Yuda selamat siang ya. Oke, boleh buat teman-teman yang lainnya minta komentarnya dulu ya di siang hari ini untuk mic dan sebagainya, aman ya. Kita akan buka dulu mengenai via telepon ya. Kita coba akan menghubungi teman kita yang akan gabung juga via telepon ya. Kita akan menghubungi teman kita juga. Cek, kita akan juga, kita akan, oke, aman kayaknya ya. Sorry kalau tadi mungkin suaranya kurang masuk ya. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya. Kita akan coba ngubungi teman kita dulu ya. Via telepon ada siapa nih? Mudah-mudahan sih bisa diangkat ya. Oke, nah ini teman-teman, tadi aku mau coba via telepon ya, cuman kayaknya ada sedikit kendala teknis ya. Jadi nanti kita akan lewat ini aja ya. Oke, terima kasih buat Joko Bonek nih. Selamat siang, Mami Bayu juga selamat siang. Maaf Kak, saya nggak setuju dengan pendapat Bu Sri Mulyani ya. Pernyataan guru adalah beban negara. Nah, gimana menurut teman-teman yang lainnya? Buat Nas selamat siang. Iya bener banget, kalau nggak ada guru, nggak ada menteri, nggak ada abdi negara dan pengusaha lainnya. Bener banget. Ucu selamat siang. Elianti Atmaja selamat siang. Nabila Ashifa selamat siang. Amelia Wiwin Purwati juga selamat siang ya. Halimau selamat siang. Love selamat siang. Umira juga selamat siang ya. Wis Rifat selamat siang dan Nuwati selamat siang. Nah, kita akan coba ya menghubungi ini nih ya. Gimana ya cerita dulu. Boleh masuk room deh buat Mbak Helmi ya. Aku juga ini susah nih ya. Ini coba ya. Kita hubungin ya. Oke, buat Joko Bonek boleh gabung juga Joko Bonek ya di siang hari ini ya. Kita coba ngobrol dengan Mbak Helmi. Halo, selamat siang Mbak. Ya, selamat siang. Oke, Mbak Helmi mohon maaf ganggunya ya, waktunya ya. Ya, nggak apa-apa.
Iya, ini kan untuk kebersamaan, sorry, demi Indonesia maju ya Mbak ya. Oke. Iya, Mbak, seperti tadi yang sudah kita bahas juga sebelumnya di belakang layar ya Mbak ya. Mm-mm. Sebenarnya terima kasih juga, ini suatu kehormatan juga Mbak Helmi sudah mau memberikan perspektifnya untuk radio produk Indonesia Mbak. Oke. Iya, Mbak, gimana nih menurut Mbak pernyataan dari Ibu Sri Mulyani ya, yang menyatakan bahwasanya guru adalah beban negara Mbak. Perspektif Mbak seperti apa nih Mbak? Kalau menurut aku, Iya, pernyataan beliau itu agak kurang bijak ya. agak kurang bijak, bener banget. Karena, Iya. Karena guru itu kan salah satu pahlawan tanpa tanda jasa ya. setuju Seperti Mbak, yang kita tahu. Nah, setuju Mbak. tanpa guru kita tidak bisa dan tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, meskipun mungkin ada beberapa, namanya manusia ya, pasti ada keterbatasan ya kan dalam segi mengajar dan Bener, menge-share ilmunya juga mungkin agak kurang ya. Tapi menurut aku sebuah negara yang baik itu adalah negara yang mampu memberikan hal yang terbaik untuk para guru gitu. bener banget. Artinya mensupport ya, negara mensupport penuh untuk guru gitu ya Mbak maksudnya ya. Yes, seharusnya sih kalau menurut aku ya lebih baik tunjangan-tunjangan yang untuk DPR ataupun MPR ataupun para menteri sebaiknya sih digunakan untuk guru. Bener, Karena saya setuju aku pun, banget Mbak. ya, karena aku pun kan pernah jadi guru PAUD ya dulu. Iya. Sempat jadi guru PAUD dan itu gajinya sebulan itu hanya 100.000. Oh ya, Iya, cukup minim ya. iya, sangat minim sekali. Masih lebih baik kalau saya itu jadi guru private. Itu di tahun 2009 saya guru private 2 orang anak, calistung ya. Iya. Dia prepare buat ke TK. Iya. Itu 500.000. Satu orang, satu siswa. Dua anak, kakak adik kebetulan. 2 anak. Oke. 2 Berarti anak calistung lebih ke ngajar private 2 ya, Mbak? jam. Heeh. Ya, ngajar 2 jam dan itu Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oke, Iya. berarti 6 hari ya. Selama 2 jam. 5. Oh iya, sorry, 5 hari. Berarti itu 5 hari. sorry tadi. Oh, lumayan private ya Mbak ya, katakanlah satu Iya. anak 250 ya Mbak ya. Iya, dan itu tahun 2009 ya. Oh, kalau sekarang mungkin lebih dari itu ya Mbak ya. Oh iya, bisa lebih. Apalagi kalau misalnya kita kan itu aja saya pakai belum tersertifikasi ya. Saya Iya. belum S1. Oke. Waktu itu saya masih SMA Iya. gitu. Apalagi kalau mungkin mungkin kalau sekarang ya Mbak ya, lebih dari daripada itu ya. Iya, bisa jadi. Oke. Nah, kalau menurut Mbak nih, ini ada pernyataan kedua nih Mbak ya. Menurut Mbak nih, apakah seluruh gaji guru dan dosen juga harus ditanggung negara Mbak? Apakah seluruhnya harus ditanggung negara Mbak? Menurut Mbak gimana nih? Seluruhnya bukan perlu ya, tapi itu adalah kewajiban negara. Kewajiban negara. Yes, berarti bukan swasta lain sebagainya. Seharusnya itu udah masuk ke negara semuanya Mbak ya, tanggung jawab ya. Iya, harusnya negara itu mengalokasikan dana ke para pendidik. Tapi itu kan gaji guru saat ini tuh minim sekali loh. Gaji guru tuh minim banget. Dan mereka tuh hanya, kalau yang saya terakhir lihat di podcast dan saya juga punya kenalan guru. Dia itu gajiannya itu nggak nyampe 1,5 juta tuh nggak nyampe sebulan. Yes. Dia masih honorer ya Mbak ya? Ya, dia masih honorer. Tapi menurut saya, kalaupun honorer, minimal dengan dia itu kan S1 ya. Iya. Dia itu kan S1 ya. Ya minimal tuh harusnya gajinya itu UMR lah minimal. Iya, benar banget. Itu honorer ya. Iya.
Ya, apalagi kan ya tadi yang Mbak bilang udah S1 gitu kan dengan gaji segitu ya jujur kalau untuk kehidupan kurang ya Mbak ya, sangat amat kurang ya Mbak ya. Iya, sangat amat kurang. Oke. Apalagi zaman sekarang harga-harga pada naik ya kan. Benar banget Mbak. Nah, Untuk gimana Mbak? ongkos, Benar. untuk ongkos ya kan, untuk transport. Emang guru nggak butuh transport? Benar banget. Belum lagi kalau misalnya dia tempat tugasnya itu jauh dari rumah. Iya, benar banget. Minimal banget kan harus naik motor ya. Benar Dan banget. motor itu perlu bensin kan, Benar nggak banget. gratis. Benar banget. Gitu Oke, sih. Mbak Hilmi, sorry nih, aku mau nanya nih, kira-kira apa aja sih yang perlu dibenahi dari negara untuk kesejahteraan para guru? Selain dari gaji ya, kalau gaji kan udah pasti ini harus suatu pembenahan dan itu poin utama harusnya. Nah, selain dari gaji nih, kira-kira apa aja sih yang perlu dibenahi atau support sistem dari negara untuk para guru? Apalagi kan Mbak Hilmi kan basicnya adalah guru ya. Sekarang masih ngajar atau udah fokus Sekarang aku aktivitasnya? udah nggak ngajar sih. Udah nggak Cuma ngajar. terakhir beberapa bulan lalu aku masih private. Sekarang udah sama sekali nggak ngajar. Terakhir Udah sih sama masih sekali private. ngajar. Oke. Nah, kira-kira kan berarti kan secara tidak langsung nih Mbak Helmi pernah berkecimpung di dunia pendidikan ya, yaitu mengajar. Nah, kira-kira menurut pandangan Mbak Helmi nih apa aja sih yang perlu disupport dari negara? Tiga deh. Yang pertama pastinya sih gaji ya. Gaji itu minimal banget harus UMR. Dan Oke, itu gaji UMR. nggak harus nunggu dia ASN dulu ya. Harusnya honorer lah dia sudah minimal UMR. UMR, oke. Ya harus UMR. Ya, selain Nah yang gaji, kedua harus ada tunjangan-tunjangan. contohnya tunjangan apa nih, Mbak Hilmi? Ya misalnya tunjangan, misalnya kayak bonus tahunan mungkin. Ya minimal ada tunjangan lah ya, nggak kayak sekarang tuh minimalis banget dan kalau menurut aku sih nggak manusiawi banget sih ya. Benar. Dengan mereka S1 tapi bayarannya di bawah banget gitu. Bener, amat sangat jauh ya Mbak ya. Kalau tadi saya dengar Mbak kan 100.000 loh sebulan gitu kan ya. 100.000 sebulan itu tahun 2009 ya Mas? 2009 itu 2009 100.000 gitu kan, itu kan amat sangat minim sekali ya. Ya walaupun mungkin sekarang akan naik tapi kan mungkin nilainya nggak mungkin sebesar maksudnya nggak nyampe. Kalau jutaan kira-kira nyampe nggak Mbak Hilmi mungkin kalau sekarang nih, kalau 2009 kan 100.000, kalau sekarang tahu nggak info terakhir kalau sekarang berapa? Mungkin di bawah 1,5 lah ya pastinya. Di bawah 1,5. Ya mungkin kalau guru swasta mungkin lebih baik fee-nya. Iya. Tapi kalau untuk guru-guru kayak PAUD, guru-guru TK itu fee-nya itu di bawah 1,5. Malahan guru SMA, dia ngajar SMA di swasta ya, tapi swastanya itu bukan swasta yang bonafit. Iya. Jadi swasta yang menengah medium ke bawah. Lah ya. Ya, menengah ke bawah levelnya. Itu gajinya di bawah 1,5. Oh iya? Iya. 1,5. Iya. Oke. Ini yang swasta ya Mbak ya. Yang negeri sih harusnya sih lebih daripada itu ya Mbak ya. Karena kan udah masuk APBN juga ya Mbak ya. Iya nggak sih? Harusnya ya Mbak ya. Kalau hitung-hitung, ya harusnya sih ya minimal UMR lah. Kalau menurut saya sih. Iya dong ya kan. Dan UMR itu menurut saya tuh udah minim banget dibandingin dengan negara lain ya. Negara lain tuh gajinya tuh udah lumayan kayak Korea negara aja. Lain, Mbak. Ya bisa 10 sampai 20 juta. Oh ya? Iya. Luar biasa kalau negara lain ya, malahan ya. Apalagi di negara Eropa ya. Negara tadi Eropa kan, tuh lebih gede lagi gajian guru. Justru yang DPR berapa aja, di Eropa mereka terakhir, tuh nggak. Kenapa? Kalau di Eropa berapa terakhir info?
So saya sih kalau dirupiahin sih terakhir yang saya dapat itu juga dari TikTok ya infonya bisa di atas 30-an juta. Lumayan ya. Iya. Di Eropa 30 juta loh. Di Eropa tadi ya. Iya. Harusnya sih Indonesia belajar dari itu ya Mbak ya. Ya, betul. Karena kan biar gimana pun kalau perspektif saya guru itu adalah pilar utama ya untuk kemajuan Iya, bangsa. betul. Benar nggak sih Mbak? Iya betul, karena kan guru kan tugasnya itu kan mendidik ya. Benar banget. Mendidik calon-calon generasi penerus Benar banget. Bangsa. Benar, karena nggak mungkin ada menteri, nggak mungkin ada lain sebagainya. Bahkan presiden aja awal mulanya ya itu belajar dari seorang guru ya, Mbak ya. Yes. Oke, Mbak, tadi kan mengenai gaji, tunjangan, kira-kira satu poin lagi apa nih Mbak yang perlu dibenahi dari negara untuk guru Indonesia? Menurut saya sih kalau misalnya ya mungkin kayak misalnya mereka bisa ngedapetin kayak perumahan atau anaknya mungkin bisa dapat beasiswa. Nah itu maksudnya support kayak begitu bikin mereka tuh jadi termotivasi ya. Bener, karena kan gini ya Mbak ya, maaf kalau kita bandingkan untuk tambah bisa memberikan yang terbaik lagi gitu. Sekarang aja mereka dengan gaji yang segitu, mereka juga udah effortnya ya luar biasa ya. Meskipun juga adalah segelintir oknum yang minus ya, tapi kan itu oknum. Bener banget. Tapi kan ya kita hindarkanlah atau kita sampingan dulu lah yang namanya oknum. Kita fokus ke guru-guru yang memang dia tuh punya jiwa, punya hati, punya niat untuk memajukan Indonesia seperti itu ya Mbak ya. Kalau kita ngomongin oknum kan akan banyak polemik lain sebagainya yang akan kita bahas ya Mbak. Tapi kita ke poin bagaimana kita memandang perspektif guru untuk Indonesia seperti itu ya Mbak ya. Oke, Mbak Helmi, kira-kira harapan terbesarnya nih. Kalau tadi kan apa aja yang perlu dibenahi, kalau sekarang harapan terbesar dari Mbak Helmi deh yang sempat berkecimpung di dunia pendidikan. Harapan terbesarnya deh untuk guru Indonesia demi kemajuan bangsa deh. Ya semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi ya. Dan emang harus diperhatikan sih dengan sungguh-sungguh gitu kan. Bener banget Mbak. Jangan cuma janji-janji doang pada saat kampanye, tapi tuh tidak direalisasikan. Bener banget. Kan kemarin kan kampanyenya kan Indonesia Sejahtera nih, udah 80 tahun. Bener banget. Come on lah, kita udah 80 tahun dan kita harus sampai kapan lagi sih tutup mata tentang kesejahteraan guru yang jelas-jelas mereka itu tugasnya mendidik ya. Benar banget. Mendidik itu sulit loh. Bahkan saya tuh sebagai orang tua ngedidik anak aja dalam hal pelajaran aja itu sulit. Bener banget. Gitu. Apalagi bukan guru hal ya. Yang mudah. Iya, apalagi guru yang dia setiap hari harus berkecimpung dengan anak-anak, bahkan lebih daripada satu dengan berbagai macam karakter ya Mbak ya. Iya betul. Nah oke. Pertanyaan terakhir Mbak, kira-kira kita menyampingkan dulu, kita keluar topik dulu kira-kira Mbak. Tadi kan harapan ya. Nah menurut Mbak nih, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan dari seorang guru untuk menghadapi berbagai macam polemik mengenai, tahu sendiri kan kalau polemik sekarang kan belum lagi pernyataan dari Ibu Sri mengenai guru adalah beban negara gitu kan. Terus juga ada yang mengenai sekarang kan tahu sendiri nyubit siswa aja guru di penjara gitu. Nah itu gimana menurut Mbak nih melihat itu? Kalau menurut saya sih pertama sih ya niat terus motivasi juga. Kalau kita jadi guru itu ya harus niatnya ya lillahi ta'ala ya, dan juga harus motivasi diri sendiri bahwa rezeki itu memang sudah ditakdirkan. Oke, yang penting di awal dari niat ya Mbak ya. Yes. Kalau kita niatnya karena Allah, insya Allah sih pasti akan dibukakan rezeki dari pintu mana aja. Amin.
Oke, Mbak Helmi ini cukup banyak ya paparannya. Terima kasih nih Mbak Helmi, sangat amat bermanfaat ya Mbak Helmi ya. Mudah-mudahan podcast kita siang hari ini bisa menjadi secerca harapan lah untuk Indonesia Mbak Helmi ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita diskusikan siang hari ini sedikit harapan ya. Ya mudah-mudahan sih harapan terbesarnya adalah bisa dilihat oleh pejabat-pejabat kita ya Mbak Helmi ya. Dan mohon izin juga Mbak Helmi untuk diskusi hari ini, siang hari ini akan saya upload di YouTube, gak apa-apa Mbak Helmi ya? Boleh. Iya, ini mudah-mudahan juga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, bisa menjadi refleksi juga untuk kita semua demi kemajuan, apalagi kan yang tadi kita bahas, kesejahteraan guru amat sangat jauh dari apa yang kita harapkan Mbak Helmi ya. Iya. Mulai dari gaji, mulai dari tunjangan, bahkan sekarang banyak banget diskriminasi bahkan gitu. Ya, Mas, yang lulusan S1 SPD aja sekarang, mereka itu lebih memilih untuk berkarir di luar kependidikan karena mereka menganggap bayarannya itu ya di bawah sekali ya, minim sekali, makanya ada yang jadi SPG. Itu gelarnya SPD ya Mbak ya, sarjana pendidikan. SPD iya. Lulusan sejarah S1. Oh iya karena ya itulah apa namanya benar-benar kita dari pemerintah juga harus memperhatikan itu ya, yang tadi Mbak Helmi bilang dari SPD S1 bahkan rela banting setir jadi SPG ya Mbak ya, demi memenuhi kebutuhan dengan biaya hidup yang sekarang amat sangat besar ya Mbak ya. Iya. Gitu ya. Oke Mbak. Oke. Mudah-mudahan sih fenomena ini bisa didengar oleh pejabat kita, dan mudah-mudahan juga pejabat juga bisa melihat ini, apalagi nanti kita akan upload di YouTube. Ya, sehingga nanti pejabat kita bisa memberikan solusi terbaik lah ya, sehingga benar-benar memperhatikan apalagi yang gelarnya SPD ya. Gitu ya Mbak ya. Oke Mbak Helmi, terima kasih untuk siang hari ini. Atau mungkin ada closing statement dari Mbak Helmi ini yang mau disampaikan untuk pemerintah kita di siang hari ini Mbak Helmi. Closing statementnya boleh. Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Semoga negeri ini bisa dan mulai memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, terutama para guru. Amin. Agar negara ini bisa lebih maju, karena tanpa pendidikan negara ini tuh nggak akan bisa lebih baik dan lebih maju. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Mbak Helmi, closing statementnya. Yang mudah-mudahan ini semua kita bungkus, kita upload di YouTube. Mudah-mudahan pejabat kita bisa melihat ini, bisa melihat fenomena di lapangan seperti apa. Guru-guru amat sangat kurang diperhatikan, bukan tidak diperhatikan, tapi amat kurang diperhatikan. Bahkan dari kesejahteraan, gaji dan lain sebagainya aja masih amat sangat jauh dari harapan Mbak Helmi ya. Iya. Oke, Mbak Helmi, terima kasih, sukses selalu. Mudah-mudahan suara kita didengar oleh pejabat kita ya, Mbak Helmi ya. Amin. Oke Mbak Helmi, terima kasih siang hari ini untuk sessionnya. Oke, boleh live ya Mbak Helmi ya, dari podcast kita Opini Publik siang hari ini Mbak Helmi ya. Ini benar banget apa yang tadi dipaparkan dari Mbak Helmi ya. Fenomenanya pertama, banyak dari teman-teman kita di lapangan bahwasanya dia S1 sarjana pendidikan, bahkan dari sejarah dia ngambil jurusan sejarah, akhirnya dia banting setir menjadi SPG karena melihat salary atau gaji guru jauh dari yang diharapkan, apalagi dengan kebutuhan yang amat sangat besar ya hari ini gitu kan. Ya, akhirnya dia harus banting setir menjadi SPG. Ya mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini bisa menjadi fokus dari para pejabat kita untuk yuk kita sejahterakan guru-guru Indonesia.
Dan tadi juga harapan terbesar dari Mbak Helmi dan juga guru-guru Indonesia, yang pertama mudah-mudahan pejabat kita memperhatikan gaji para guru, terutama untuk honorer itu minimal UMR ya. Terus juga tunjangan berupa bonus mudah-mudahan juga diperhatikan, apalagi kalau kita ngelihat salari guru PAUD aja itu cuman hanya 1,5 juta infonya gitu kan. Dan kemudian untuk SMA swasta aja, tadi di bawah 1,5 juta ya untuk guru PAUD, dan untuk SMA itu 1,5 juta per bulan. Ini amat sangat minim ya. Dan kalau kita melihat dari guru-guru di Eropa, mereka gajinya 30 juta loh per bulan. Ya kan? Ini amat sangat jauh Indonesia dengan Eropa ya. Makanya tidak heran Eropa ya tahu sendiri lah ya, amat sangat maju gitu kan. Dan untuk guru Indonesia juga tadi pernyataan dari Mbak Helmi harus mempersiapkan pertama dari niat ya, lillahi ta'ala, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Oke, terima kasih buat Mbak Helmi. Dan kita sapa salam dulu siang hari ini yang udah masuk, ada siapa aja nih. Mbak Kanza, selamat siang Mbak Kanza ya, boleh yang mau gabung. Terima kasih buat Umita, selamat siang juga buat Rifa dan Nuwati juga selamat siang. Oke Mbak Helmi makasih, buat Heni Fitria juga selamat siang, Sriatun selamat siang, Ibu Yani juga selamat siang. Telur Gulung selamat siang, Heres selamat siang, Elvi selamat siang, buat Yana Nuraini juga selamat siang, buat Reva juga selamat siang. Buat siapa nih ya? Jahdia ya selamat siang, Sanum Cita selamat siang, Indri selamat siang, Ike Cabai Rawit selamat siang. Taurus selamat siang, Niro Jali selamat siang, Kimunaja selamat siang, Nai selamat siang, Galeri Alfidi selamat siang. Sehat selalu ya. Oke, kita akan minta opini publik. Oke, terima kasih buat Enda ya. Tadi aku mau minta opini publiknya mengenai pernyataan Menteri Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan, yang menyatakan bahwasanya guru adalah beban negara ya. Selamat siang buat Wita Sarigi, selamat siang juga buat Galeri Arafili ya. Oke, kita akan muter lagi di siang hari ini, ada siapa lagi nih ya. Oke, F99 kita coba angkat, ada siapa nih. Halo, selamat siang. Siang. Oke, selamat siang buat F99. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oke Bang, sorry ini dari Radio Produk Indonesia. Kita siang hari ini lagi ngebahas mengenai yang lagi rame nih, pernyataan Ibu Sri Mulyani mengenai guru adalah beban negara. Boleh minta pendapatnya Bang siang hari ini Bang? Halo? Iya, boleh minta pendapatnya Bang mengenai pernyataan Ibu Sri Mulyani perihal guru adalah beban negara. Dari mana dulu nih sebelumnya nih? Dari Kalimantan Bang. Dari Kalimantan, dengan siapa nih? Saya manggilnya biar enak nih. Franky. Oke. Mas Franky, saya panggilnya Mas, gak apa-apa ya? Iya, apa. Oke Mas Franky, saya minta pendapatnya nih. Kita hari ini lagi siaran perihal opini publik yang nanti kita akan publish juga di YouTube Radio Produk Indonesia. Gimana menurut Mas Franky mengenai pernyataan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwasanya guru adalah beban negara? Gimana ya? nih menurut Mas Franky nih? Nggak tahu Pak, gimana? Oke, atau gini aja deh. Menurut Mas Franky, menurut pernyataan pendapat Mas Franky, guru itu seperti apa sih? Atau perspektif guru menurut Mas Franky nih? Ya baik. Bisa mengajar. Terus apa ya? Tapi menurut Mas, tapi menurut Mas Franky, guru itu beban negara nggak nih menurut Mas Franky nih? Setuju nggak dengan pernyataan Ibu Menteri? Ya Pak. Setuju nggak? Setuju. Ya. Setuju. Ya.
guru adalah beban negara, setuju? Iya. Kenapa? Kenapa bisa menjadi beban negara? Kenapa? Iya. Bentar ya. Menurut Mas Penggi kenapa nih? Bentar. Gimana ya jawabnya? Gimana tuh? Oke. Halo? Halo. Iya, Nggak gimana tahu, menurut Mas Penggi? Kenapa? Gak tahu gimana jawabnya. Oh. Oke, Mas Penggi, terima kasih Mas Penggi ya sebelumnya ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Penggi. Oke, terima kasih Mas Penggi, selamat siang ya. Yang pasti ya. Cangon selamat siang, Dodik Mikai juga selamat siang ya. Oke. Wita Sargi juga selamat siang ya. Oke, ini ada yang mau saya mintai juga. Yang tadi kita udah berkomunikasi juga nih di belakang ya. Oke, nanti saya coba hubungin dulu ya. Oke. Oke, Oke, tadinya sih ada beberapa yang narasumber yang mau masuk ya via telepon gitu kan. Cuman kayaknya memang ada sedikit trouble atau mungkin nanti akan kita coba setting lagi ya. Mengenai kendalanya apa sih gitu kan, kok nggak bisa masuk ya. Di melalui WhatsApp-nya gitu ya. Oke, kita akan sedikit ngebahas juga nih mengenai perspektif peran guru berdasarkan Undang-Undang 1945. Bahwasanya Undang-Undang 1945 memang tidak secara spesifik menyebutkan peran guru ya. Namun Undang-Undang 1945 ini menekankan pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, di mana termaktub dalam pasal 31. Kemudian dalam ilmu filsafat, guru juga berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa mencari kebenaran dan juga memahami hakikat sesuatu. Filsafat menekankan pentingnya berpikir kritis dan juga rasional. Nah, gimana nih menurut teman-teman nih perspektif guru? Menurut apalagi kalau kita lihat kemarin pernyataan dari Menteri Sri Mulyani bahwasanya guru adalah beban negara. Kemudian dalam ilmu agama, peran guru bisa dilihat sebagai pembimbing spiritual yang membantu siswa memahami nilai-nilai agama dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agama menekankan pentingnya moralitas dan juga hubungan dengan Tuhan. Kemudian dalam beberapa ilmu lainnya, dalam ilmu psikolog, guru berperan dalam memahami perkembangan siswa dan juga membantu mereka mengatasi tantangan emosional dan juga sosial. Dalam ilmu pedagogi, guru berperan dalam mengembangkan metode pembelajaran dan pengajaran yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Dengan demikian, peran guru sangat penting dalam berbagai aspek pendidikan dan juga pengembangan siswa. Nah, gimana menurut teman-teman nih? Setuju nggak sih dengan pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwasanya guru adalah beban negara? Nah, kita coba akan minta dari opini publik. Kita keliling lagi di siang hari ini ada siapa nih? Terima kasih buat Mama Hes, Kakak Hana juga selamat siang ya. Dodik Mika juga coba undang nih Kakak Hana nih biar masuk di rumahku ya. Kayaknya nggak bisa nih. Halo selamat siang. Selamat siang Pak. Bapak Inaya, selamat siang Bapak Inaya. Ya, dari mana Bang? Radio? Iya, dari Radio Produk Indonesia. Radio aku. Iya, Produk Indonesia. Oke, Bapak Inayah. Oke, Bapak Inayah, aku panggilnya Bapak Inayah atau siapa nih? Iya, Bapak. Oke, Bapak Inayah, ini kan kita lagi live Radio Produk Indonesia perihal opini publik, yaitu mengenai pernyataan Menteri Sri Mulyani perihal guru adalah beban negara. Nah, kita boleh tanya-tanya dengan Bapak Inayah? Tanya apa, Pak? Atau ya, pertama, ini kan kita seasonnya adalah opini publik ya. Sharing session opini publik. Nah, ini kan Sri Mulyani menyatakan bahwasanya guru adalah beban negara. Menurut Bapak gimana nih pandangannya mengenai komentarnya mengenai pernyataan tersebut?
Wah, kalau aku nggak tahu itu. Oh, nggak tahu. Iya kan lagi ramai ya beritanya itu mengenai Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara. Gimana menurut Bapak Inaya nih? Kita nggak pernah nengok berita. Nggak pernah. Oke. Gini aja deh, kalau menurut Bapak Inaya nih, pendapat atau perspektif pandangan dari Bapak Inaya, peran guru itu seperti apa sih menurut Bapak Inaya? Kalau guru ya gimana ya? Harus mengajar yang baik. Penting nggak peran guru di Indonesia menurut Bapak Inaya? Ya penting. Sangat penting. Setuju nggak kalau misalnya guru itu sebagai beban negara? Ya lantaran guru itu untuk mengajar. Untuk mengajar. Iya. Demi kemajuan bangsa ya. Iya. Biar Iya, anak-anak artinya- yang apa itu? Biar banyak yang pinter gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak Inaya nih, kesejahteraan guru itu di Indonesia udah sejahtera belum menurut pandangan Bapak Inaya nih? Kesejahteraannya Yalah. sejauh mana? Gimana ya? Kurang paham aku. Oh, kurang paham ya. Oke, Lantaran Bapak kita Inaya. tinggalnya di Kenapa? hutan terus. Oh, di hutan terus. Ya. Dari mana Bapak Inaya asalnya, Bapak? Dari Sumatera, Pak. Oh, Sumatera. Ya. Gimana kalau menurut Bapak Inaya di Sumatera mengenai kesejahteraan guru di sana? Kalau di sini ya lebih bagus sih. Lebih bagus. Ya, Nah, perihal gaji di Sumatera guru gimana nih? Kalau tadi lihat di kota besar aja, bahkan saya tadi nelpon teman saya dari kota besar ya di Jakarta, itu sangat amat minim loh kalau guru kesejahteraannya. itu tergantung dari atasan lah. Saya minta dari Bapak sekarang nih support kalimat ucapan untuk warga Patih. Nah, ini yang akan saya upload nih. Silakan Bapak boleh sampaikan untuk warga Patih. Boleh saya nanti ini yang akan saya upload supaya harapan terbesar Bapak deh untuk warga Patih. Ya, kalau untuk warga Patih mudah-mudahan sehat selalu. Pokoknya kita selalu mendukung warga Patih. Antaran kelahiran kita dari Patih. Pokoknya supaya sukses lah perjuangan kita. Amin. Oke, kalau yang ini nggak apa-apa di-upload ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Oke, yang tadi kalimat tadi nggak di-upload nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, Artinya Bapak mau support untuk warga Patih dan mudah-mudahan harapan warga Patih segera dikabulkan. Seperti itu ya Pak ya Pak. ya. Oke Bapak, terima kasih Bapak ya. Sehat selalu ya Pak ya. Oke, Senang sekali saya Bapak bisa masuk di frame Radio Produk Indonesia. Ya, walaupun kita diskusi tadi udah panjang banget, sayang banget sebenarnya kalau nggak diupload, tapi karena memang Bapak tidak mengizinkan itu, makanya saya akan saya cut dan ambil tadi untuk closing statementnya seperti itu ya Pak ya. Oke. Bapak Inaya, terima kasih Pak Inaya ya. Sehat selalu Pak Inaya makasih. ya. Ya. Sukses selalu. Amin. Oke, terima kasih buat UHU 0412. Terima kasih juga buat Sumarjaya 39. Rojalah, selamat siang. Rojela ya, selamat siang. Surya G juga selamat siang. Jangan lupa juga buat Ucup selamat siang. Kemudian buat Jang Yev ya, selamat siang. Kaja dan Keji juga selamat siang. Pira JW juga selamat siang. Pira LW ya. Ubuy selamat siang. Gak lupa juga buat Ida selamat siang ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Buat Ida juga selamat siang ya. Oke, buat yang mau kirim-kirim salam, jangan kirim salam deh. Boleh deh yang mau kirim salam ya lewat Radio Pro Indonesia, karena siaran kita hari ini akan saya upload juga di di YouTube Radio Produk Indonesia ya. Terima kasih tadi ada Bapak Inaya sudah menyampaikan
dan sudah memaparkan polemik yang terjadi di Pati, dan tadi juga ada harapan terbesarnya yaitu mudah-mudahan harapan warga Pati segera direalisasikan, yaitu melengsarkan Bapak Bupati yang memang menaikkan pajak sampai dengan 250% ya. Oke, tapi topik hari ini adalah mengenai polemik yang terjadi di Indonesia, yaitu mengenai pernyataan dari Ibu Sri Mulyani bahwasanya guru adalah beban negara. Nah, kita coba satu penelpon lagi kali ya dari warga Pukat. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Leo Muhammad Alif ya. Oke, terima kasih. Kita coba cari lagi ya. Halo, selamat siang Kang Ate. Iya, Iya, dari mana Kang Ate? dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Gimana kabarnya buat Kang Ate di Jawa Tengah nih? Baik. Oke, terima kasih sudah masuk Frame Radio Produk Indonesia. Kita hari ini lagi bahas Kang Ate ya. Kita lagi bahas mengenai opini publik, yaitu apa kata warganet nih. Oke, Kang Ate, boleh kita ngobrol-ngobrol bentar? Boleh. Boleh ya. Oke, Kang Ate. Kang Ate dari mana tadi? Jawa Tengah ya? Ya, Oke. Kang Ate. Aku panggilnya Kang Ate atau siapa nih? ya boleh nggak apa-apa. Iya, soalnya saya lihat KGAT itu apa ya KGAT ya? Kalau boleh tahu. Makanya saya langsung panggil Kang Ate ya. Iya, Kang Ade benar. Kang Ate atau Kang Ade? Ate. Ate, oke. Kang Ate. Ini kita lagi rame di Indonesia nih mengenai pernyataan Ibu Sri Mulyani bahwasanya guru itu adalah beban negara. Setuju atau enggak menurut Kang Ate? Ayo. Atau gini deh, itu agak sedikit sensitif ya. Nah, menurut Kang Ate nih peran guru di Indonesia itu seperti apa sih? Penting nggak sih guru di Indonesia? Ya, kalau guru buat Indonesia itu ya penting. Penting ya. Sepenting apakah itu? Ya, kalau nggak ada guru gimana itu? Benar. Karena guru itu adalah pilar utama Kang Ate ya. Iya. Nah, guru tanpa jasa. Tapi menurut Kang Ate nih, guru itu beban negara. Setuju nggak sih? Ya iya. Kenapa? Kok bisa sih ya? Ayo, kenapa bisa iya? Emang guru itu bebannya buat negara? Kalau menurut saya sih enggak sih ya. Kan memang harus menjadi tanggung jawab negara ya untuk mensejahterakan guru. Nah, gimana menurut Kang Ate nih? Ya kalau gurunya apa namanya itu ya nggak sama ekspektasi di Indonesia itu ya beban lah. Oke. Nah, ini keren nih, cerdas nih Kang Ate nih. Oke, guru bisa menjadi beban negara kalau gurunya itu nggak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh negara. Seperti itu ya Kang Ate ya? Iya. Iya, saya meluruskan itu makanya ya. Oke Kang Ate. Tapi menurut Kang Ate udah sejahtera belum sih guru di Indonesia? Ya belum seberapa lah. Belum seberapa. Iya. Nah, ini Kang Ate kan dari Jawa Tengah. Tahu nggak sih gaji guru di Jawa Tengah berapa? Untuk guru honorer? Ya nggak tahu lah, orang aku aja nggak ingin jadi guru Pak. Kenapa? Kenapa Kang Ate? Orang kuli. Oke, kuli ya, tapi belum begitu tahu ya. Tapi sepengetahuan Kang Ate nih sejahtera belum sih guru-guru di Jawa Tengah? Kan bisa dilihat nih mungkin dari rumahnya atau mungkin dari kendaraan yang dia pakai gunakan sehari-hari gitu. Oke. Oke, gak apa-apa. Terima kasih buat Kang Ate. Windiasti juga selamat siang. Oke. Oke, nah ini ada statement bagus nih ya dari apa tadi Kang Ate bahwasanya guru itu akan menjadi beban negara kalau tidak sesuai dengan apa tadi namanya harapan ya, tidak sesuai dengan harapan negara yang ingin harapkan, artinya nggak sesuai dengan ekspektasi negara ya. Ya memang kita berharap bahwasanya guru itu bisa
Yang pasti sih memajukan sudah pasti ya. Kalau kita lihat Eropa aja deh. Eropa tadi saya dapat info keren banget bahwa saya di Eropa aja gaji guru aja adalah 30 juta. Dan terbukti dari gaji guru 30 juta itu bisa memajukan Eropa dengan ya teman-teman bisa lihat lah sekarang Eropa seperti apa gitu kan. Nah, apa yang terjadi di Indonesia kalau misalnya gaji guru juga minimal UMR gitulah, minimal UMR. Saya yakin pasti akan banyak yang menjadi guru. Bahkan tadi juga saya dapat info juga dari teman-teman kita di belakang, ya kan, yang tadi udah masuk di room kita. Gaji guru itu amat sangat minim gitu loh. Untuk PAUD itu di bawah 1,5 juta. Nah, dan sedangkan untuk SMA itu hanya 1,5 juta gitu kan. Ini amat sangat jauh gitu. Makanya nggak heran kalau guru di Indonesia, apalagi tadi ya kalau kita dengar juga dari pernyataan teman kita bahwasanya ada salah satu teman kita guru, dia titelnya SPD, Sarjana Pendidikan jurusan Sejarah. Dia akhirnya banting setir menjadi SPG gitu. Apa sih yang terjadi di Indonesia? Kok bisa gitu kan ya? Ya bisa aja gitu. Karena kenapa? Karena yang tadi didengar dari teman-teman kita juga bahwasanya ya untuk gajinya itu tidak memadai gitu. Dia ngelamar ke SMA swasta, gaji hanya 1,5 juta. Sedangkan kehidupan di Jakarta tahu sendiri gitu kan ya. Gaji UMR aja kadang kurang gitu. Cukup aja sih bagi orang yang cukup ya gitu kan. Nah ini gaji 1,5 juta gitu kan. Makanya gak heran akhirnya dia banting setir menjadi SPG gitu kan. Nah itulah yang terjadi di Indonesia. Nah gimana menurut teman-teman nih? Apalagi kan sekarang banyak guru juga yang didiskriminasi. Terus juga apalagi pernyataan kemarin ya memang ada yang bilang bahwasanya mengklarifikasi juga Menteri Sri Mulyani itu hoak gitu kan. Tapi kalau hoak juga videonya udah terlanjur tersebar gitu kan. Nah ini gimana sih gitu loh menurut teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan sih closing statement adalah mudah-mudahan Indonesia segera membenahi sistem ini sehingga guru bisa sejahtera, minimal dari gaji UMR, kemudian dari tunjangan juga mudah-mudahan segera ya, minimal dari gaji aja deh UMR deh ya, mudah-mudahan bisa segera diwujudkan gitu kan. Karena kalau kita lihat ya, Bapak Presiden kita pertama ya itu perihal tadi apa namanya kalau kita lihat ya dari BUMN aja itu insentifnya udah dihilangkan gitu kan ya. Tapi malah DPR gaji dinaikkan gitu jadi 3 juta sehari gitu. Nah itu 100 juta selama sebulan gitu lah. Nah ini DPR aja bisa dinaikkan gajinya. Dan mudah-mudahan guru juga bisa segera dinaikkan gitu loh. Karena kenapa? Guru adalah pilar utama, yang utama gitu. Yang utama, pilar utama untuk kemajuan bangsa gitu. Bahkan kalau kita belajar dari negeri sebelah gitu, Jepang waktu dibom Nagasaki ya, pokoknya Jepang lah kalau nggak salah ya, Jepang waktu dibom atom aja yang mereka cari pertama kali adalah guru. Berapa guru yang masih hidup? Akhirnya mereka membangun, mereka mengumpulkan guru-guru, mereka menyatukan guru-guru sehingga guru dibimbing, dikumpulkan dan sekarang Jepang maju gitu kan. Nah mudah-mudahan Indonesia bisa berkaca itu gitu ya. Jangan terus-terusan mendiskriminasikan guru, jangan terus menyudutkan guru, apalagi dikit-dikit ketika guru nyubit, ketika guru-guru sedang memberikan pengajaran gitu kan, kok malah dipenjarakan gitu. Mudah-mudahan sih kasus itu segera dihilangkan gitu dari Indonesia gitu ya. Nah gimana nih teman-teman nih dari siapa Ibu Lena Inara gitu kan, terus juga dari Natu Sivana, dari apa nih tadi PG juga ya. Oke, coba saya akan undang atau mungkin bisa masuk ke room, kita sedikit ngebahas, coba kita beropini publik, kita sharing session gimana nih peran guru di Indonesia menurut perspektif dari teman-teman gitu loh. Oke, kita akan coba undang ya. Oke, Lina Inara boleh gabung ya. Nata Sivana juga. Oke, buat siapa nih tadi? Oke, kita akan coba buka satu dulu. Yay. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang juga Bang.
Oke, Lugi Omoy ya. Lugi Omoy. Iya, Lugi Omoy. Atau siapa nih saya enak manggilnya di Bang nih? Lugi aja bang. Lugi. Oke, Bang Lugi, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat bang. Dari daerah mana nih Bang Lugi nih? Saya dari Bandung bang. Oh, dari Bandung. Nah, ini Bang Lugi nih, mohon maaf, mohon izin. Ini kami dari Radio Produk Indonesia. Ya. Ah, kita lagi ngebuka opini publik sharing session. Nah, yang nanti hasilnya video ini akan kita upload di YouTube. Oh iya. Iya, YouTube Radio Produk Indonesia sebagai sharing session opini publik. Nah, boleh nanya beberapa hal untuk Bapak Lugi nih. Aku Mas Lugi, Kang Lugi atau Bapak Lugi nih manggilnya nih? Suaranya agak kurang jelas tadi ya. Mungkin sinyal juga ya. Oke, makasih deh. Oke, ini udah 1 jam lebih ya. Oke, pastinya makasih untuk teman-teman, harus segera closing ya. Di siang hari ini terima kasih untuk sharing sessionnya. Terima kasih juga untuk yang sudah gabung di Frame Radio Pro Indonesia. Terima kasih juga yang sudah ngasih opini publiknya. Tadi ada dari Bapak Inayah di Jawa Tengah sana, di Pati ya, di Sumatera, tapi dia berasal dari Pati. Terima kasih juga buat Mbak Helmi. Terima kasih buat semuanya yang sudah masuk di Frame Radio Pro Indonesia. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan mudah-mudahan polemik yang terjadi di Indonesia segera terselesaikan. Yang pastinya mudah-mudahan guru di Indonesia semakin sejahtera dan semakin maju untuk Indonesia yang berdaulat dan juga maju. Oke, selamat dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Akhirnya kita harus pamit. Terima kasih dari meja share Radio Produk Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.